depo itu kalau di bawah 10 juta itu tidak pede ya. Bahkan saya pernah juga 90 juta, 278 juta satu malam. Ternyata bisa nyeting, beneran bisa nyeting. Kalau mau dikasih menang, ya menang, dibuktikan, ya bisa menang. Jadi saya itu ya ASN untuk saat ini. Nah, saya kan orangnya sebenarnya kan gampang panas. Saya masukkan dulu kan 3 juta. Itu jadi pada waktu itu 22 juta. 100 lah, 100 itu saya buat main itu sampai jadi 400 berapa gitu. Saya pernah juga menang 270 ya, 275. Ini saya bisa jadi miliarder dari sini. 5 juta, dua setengah, 51 juta. Mm-mm. Ini satu malam seperti ini. Gimana problemnya gimana? Santai aja ceritain aja. Ya, sebenarnya bukan ya problem agak lama sih, Om. Mm. Jadi eh, mungkin di sini nanti kalau saya cerita Mm. untuk bukti-bukti beberapa masih ada lah, masih Mm. saya simpan ya. Di sini saya akan sharing terkait pengalaman buruk sebenarnya, Mm. istilahnya aib lah, Iya. aib karena pernah kecanduan judi online itu. Mm. Jadi harapan saya ketika saya sharing ini bisa untuk pembelajaran teman-teman tanpa harus mengalami. Iya. Karena ya termasuk mahal om Mm. pengalamannya. Harganya mahal ya. Mahal. Siap, siap, siap. Saya tak cerita cerita apa namanya pengalaman hidup sedikit ya om ya. Ya, boleh, Jadi boleh. Santai aja. Ah. dulu kan saya lulus SMA itu 2018. Saya lulus SMA, terus lulus SMA saya ngejalanin apa namanya usaha dari orang tua saya. Kebetulan ada usaha spare part. Nah, di situ cuma saya ada tekad agar bisa katakanlah kalau di kampung itu orang pakai seragam itu kan eh, dipandang orang kampung itu apa ya kayak lebih Dihargai lah, ada bermartabat wibawanya. gitu ya. Ya, nah, Mm. akhirnya dari situ saya kerja belajar. Nah, cuma eh, saya usaha itu akhirnya 2021 saya keterima. Mm. Jadi saya itu ya ASN untuk saat ini. Di apa nih? ASN Ya ya. di sekarang Oke, terus? nah terus 2021 saya 2020 nikah, 2020 nikah, saya nikah muda Om. Mm. Siap. 2020 nikah. Nah, di situ pas eh, awal pernikahan saya itu saya sudah janji dengan diri saya. Memang Mm. saya dulu kan nakal, ya kenakalan tapi masih batas wajar lah. Saya nikah, saya cut, eh, pengen berubah, nggak apa namanya nggak di kehidupan malam lagi. Jadi ya minum karaoke kalau dulu itu. Jadi eh, akhirnya 1 tahun itu saya apa namanya eh, ya berdoa terus saya tirakat Mm. puasa itu akhirnya keterima di kementerian itu tanpa biaya sepeser pun. Oke. Nah, otomatis orang tua pasti bangga kan Om. Ah. Nah, orang tua pasti bangga dengan apa yang sudah saya raih. Nah, saking bangganya itu saya pada waktu itu dijanjikan akan dikasih uang itu 150 juta. Ya. Karena eh, kebanyakan jadi itu kan mengeluarkan uang. Bahkan dulu saya sempat juga daftar-daftar itu juga sudah disiapkan untuk dijualkan tanah kan. Mm. Nah, karena ternyata saya eh, tidak pakai biaya spesial pun saking senangnya mau dikasih uang itu. Nah, itu rezeki itu pada waktu 2021 itu kayak dari yang saya kerja di jualan spare part bahkan saya ndak jualan spare part pun itu keuntungan laba yang saya terima itu ndak saya ambil karena eh, orang tua mengajari bahwa kalau kamu nanti laku barang jangan kau ambil labanya tapi untuk belanja barang lagi biar Mm. barangnya lebih banyak. Jadi saya dari dulu memang dididik orang tua itu walaupun orang tua itu ya di atas rata-rata lah. Ya. Ya ada tapi kita dididik untuk sederhana. Perhitungan cuma terkadang itu kalau ingat eh, apa yang sudah dikatakan orang tua saya itu sekarang merasa merasa gagal. Jadi
Di situ 2020 itu saya masih benar-benar mengawali kehidupan dengan istri saya itu untuk menyukupi istri dari kerja, eh, apa itu namanya, toko itu, dan bahkan spare part itu saya ndak berani mengambil apa seperti yang dikatakan orang tua saya nyari ceperan, nyari uangnya itu dari nempel ban, ganti bohlam, nah seperti itu. Nah, tapi eh, dari dari proses itu 2021 itu kayak rezeki itu langsung saya di apa terima CSN kan, CPNS dulu Mm-mm. 1 tahun. Nah, se- saya ingat betul itu. Saya awal kerja Januari, nah terus awal mula bencana itu sekitar Mei. Mei itu biasanya saya kan udah nggak jarang ngopi di luar, itu kan sudah jarang karena kalau nanti saya kumpul sama teman-teman takut saya eh, kambuh minum lagi Mm-mm. kan seperti itu. Nah, itu sudah saya manage. Tapi nggak tahu pas pas malam itu eh, saya tiba-tiba kok pengen mampir angkringan ke tempat teman saya. Nah, disitulah eh, ternyata ketemu teman-teman lama, teman-teman SD ada, teman-teman SMP ada di situ. Nah, awalnya di situ ya ngopi biasa, terus pada saat itu kan masih rame ini apa namanya, high domino, belum Mm-mm. belum belum apa itu namanya, slot itu belum, yang pragmatik itu belum ada itu. Mm-mm. Nah, itu kalau Egg Domino itu ya pernah nyoba tapi enggak sampai canduan enggak saya. Jadi Egg Domino itu mungkin ya katakanlah masih di batas wajar, masih bisa dikatakan hiburan karena mungkin nanti beli chip itu kan 60.000 kalau di sini dulu 1 B. Nah, 60.000 itu nanti kalau habis ya udah. Setelah itu akhirnya sering mampir ke situ, mampir ke situ. Nah, pada suatu waktu di bulan Juninya, saya sudah beberapa kali ke sana. Ada teman eh, itu ngasih tahu, ini loh game, sing langsung tidak perlu bongkar dulu. Kan kalau chip itu kan harus kita bongkar, ya kan? Mm. Nah kalau itu, kalau ini eh, langsung jadi eh, kamu ngisi uang bisa langsung jadi uang. Nah, kata-kata saya Om, pada waktu itu saya masih ingat betul. Kata-kata saya yang pertama itu, loh ini loh mesin, ini loh ada yang buat. Logikanya, orang buat permainan, apa mau dia cari rugi? Itu kata-kata yang muncul pertama dari mulut saya itu. Mana mungkin dia mau ngasih kita menang? Ini yang ada kita nanti bakal hancur. Nah, dia nyoba wis to nyoba eh, 100.000 gitu. Akhirnya eh, daripada apa namanya, saya biasanya kan kalau anak muda kan masih ada egonya ya Om ya. 100.000 kita nggak berani kan, ya gengsi lah. Mm-mm. Nah, nah, jadi saya isilah 100. Pada waktu itu mungkin ya kalau kalau saya memang nggak harus punya jalan yang seperti ini, kalau 100.000 itu habis malah saya nggak penasaran. Karena sesuai dengan apa yang saya katakan di awal. Pasti kan saya bisa, loh, Mm-mm. kelihatan 100.000 kan habis kan. Berarti ya memang yang saya katakan di awal kan benar. Nah, itu ceritanya beda Om. Jadi saya ngisi pertama pada waktu malam takbiran itu 2021, saya ingat betul malam takbiran itu. Nah, saya mainkan tik tik tik, dikasih tahu caranya kayak gini. Nah, saya bui skater 40.000, ingat betul saya. Tinggal jadi dari 100.000 tinggal 40.000 saya beli 40.000, jadilah 1.440.000 pada waktu itu. Nah, 1.440.000 kan dulu saya diarahkan buat e-wallet Dana itu. Nah, akhirnya saya kan nggak percaya, loh, kok eh, bisa jadi kayak 100.000 jadi 1.440.000. Pada waktu itu saya itu dari apa namanya, dari gaji CPNS itu kan ya masih 80%, belum 100%. Dan uang 100, ya kita uang 1.440.000 itu menurut saya pada waktu itu sangat besar. Nah, setengah nggak percaya saya tarik. Saya tarik, sudah masuk Dana, itu saya masih belum percaya. Saya kirimlah ke rekening utama saya. Sampai saya langsung ke ATM. Ngambil uangnya memang, apa memang ada, apa memang benar ini uang. Nah,
Awal mulanya itu Om. Jadi saya eh, tarik dan benar. Akhirnya mindset saya berubah. Oh, berarti ada hokinya ini. Nah, gitu. Nah, habis itu nggak lama tapi. Jadi eh, uang 1.440.000 itu mungkin 1 minggu habis. Nah, 1 minggu habis. Nah, saya kan orangnya sebenarnya kan gampang panas, Om. Jadi saya itu eh, nggak boleh rugi. Katakanlah dari didikan orang tua saya, eh, kalau mengelola uang harus hati-hati. Kita jangan pernah eh, boros-boros, walaupun kita ada ya kita hidup sederhana saja. Itu eh, dengan 1.440.000 itu habis, saya tidak terima. Nah, hari ke-8-nya saya isilah 1 juta. Habis lagi. Wah, itu tambah pada saat itu 1 juta, kehilangan 1 juta itu menurut saya sangat besar. Dan untuk hal yang sia-sia. Nah, hari ke-9 besoknya, pas hari Minggu, kebetulan saya piket pada waktu itu. Nah, saya yang 2 juta, saya isi 2 juta. Setelah 1 juta habis, besoknya saya isi 2 juta. Nah, dengan harapan seperti ini, jika nanti ini kembali, oh berarti ini ada hokinya. Kalau 2 juta itu saya habis, mungkin saya tidak terlalu dalam. Kembali lagi, dikasih menang 10 juta berapa gitu Om. 10 juta berapa itu, saya tidak percaya. Wah, orang kita dikasih menang 1.440.000 itu sudah, menurut saya sudah besar. Lah, 10 juta. Wah, ini saya bisa jadi miliarder dari sini. Saya gitu. Loh, Hmm. enggak, ini saya bisa beli mobil. Jadi kan kalau dari gaji kan mungkin kita harus nabung bertahun-tahun lah ya, biar bisa apa namanya beli mobil, beli tanah. Wah, ini saya eh, bisa ini saya pet ini kayak cepet. Nah, itu. Jadi 10.900.000 berapa gitu. Itu saya tarik juga dibayar. Saya sudah was-was itu. Wah, dibayar apa enggak ini pada waktu itu 2021 itu nominal apa namanya deposit itu ya sudah jutaan, sudah berani jutaan itu. Jadi setelah dapat 10.900.000 itu nggak lama itu, nggak lama mungkin ya 4 hari malah itu habis. Dan eh, habis 10.900.000 itu eh, bukan kok saya berhenti enggak, karena sudah adiktif mungkin ya. Sudah dari pola gambarnya kita dikasih perkalian, kita suara-suara ketika petirnya itu kali besar itu seperti itu. Terus kalau eh, fitur-fitur yang pecah itu kayak sudah apa itu namanya eh, jadi candu. Padahal kalau dulu saya juga pernah pernah apa namanya pernah judi darat itu, biliar itu, saya pernah kalah 500.000 sudah kapok, sudah nggak kecanduan gitu loh, maksudnya nggak Hmm. balas dendam tuh nggak. Hmm. Karena kalau yang saya tahu ya dari video-video yang lewat di YouTube, video-video dari yang Om upload itu memang itu sudah dirancang sedemikian rupa agar orang itu terlena. Dan bayangkan kita waktu 24 jam kan Om. Kalau kita cuci darat ya kita harus ke lokasi dulu, kita harus punya musuh dulu, dan nggak ada yang 200 kita taruhan 200 perak jadi 1 juta kan nggak ada. Hmm. Nah, nah di situ Om 10.900.000 itu habis, terus saya mulai tipu kalah 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 gitu. Mungkin total kekalahan pada waktu itu sampai saya agak pusing itu 15 juta. Pada waktu itu sudah besar. Nah, ketika eh, kekalahan itu sebenarnya pengen pengen menyudahi, sudah paham kalau oh ini nggak baik kalau diteruskan. Nah, cuma Om, kebetulan saya dapat rezeki lagi. Saya dapat rezeki, jadi eh, saya 7 bulan jadi itu mertua saya kebetulan bisnisnya lagi berkembang di Kalimantan. Nah, akhirnya saya gadekan SK saya untuk beli elep. Hmm. Nah, jadi kebetulan kan ini di pertambangan kan. Hmm. Nah, di situ Om, tambah jadinya itu eh, ketika bisnis mulai lancar, saya masih menggeluti dunia itu. Wah, jadi saya dulu total itu ada
6 unit Om. Jadi elep ada, terus double cabin itu ada, terus bis yang medium itu ada. Sampai setoran dari sana itu sekitar 55 juta per bulan. Hmm. Belum dari gaji yang saya dapatkan. Nah, eh setelah kan ya ndak anu ya Om ya, apa itu namanya, ndak kan berproses kan itu kekalahan saya yang sampai miliaran itu kan berproses. Jadi eh pada waktu saya kalah di nominal 15 itu, saya pengen sembuh, saya dapat rezeki yang elep pertama itu setoran dulu 10 juta Om. 10 juta. Nah, 10 juta saya dapat setoran itu, saya buat main. Dengan harapan kalau habis ya udah. Jadi kan kalau katakanlah 15 juta ditambah 10 juta berarti saya kalah 25. Kalah 25 saya 3 bulan aja sudah dapat 30 juta dari elep, berarti ya sudah saya ikhlaskan. Berarti ini benar-benar memainkan kita. Nah, 10 juta itu eh, saya masukkan dulu kan 3 juta. Itu jadi pada waktu itu 22 juta. Tambah besar kemenangannya. Jadi sudah nge-cover kekalahan. Kalah 15, ngisi 3 juta, jadi 22. Berarti kan kita dapatnya kan 19 dipotong 15. Wah, saya masih untung 4 juta. Kan gitu loh. Itu tambah. Oh, berarti kemarin saya pola permainannya salah ini. Atau saya nggak ganti game. Itu Hmm. anu eh, pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang sampai eh, membawa saya ke jurang gacuran tuh, pemikiran-pemikiran ya saya nggak keburu ganti game, saya nggak eh, main di bed ini padahal nggak, itu semua sudah dirancang mereka, bukan kita. Kan mungkin kalau dulu pemikiran saya itu, oh kalau di bed 2000 ini nggak menang berarti kemenangannya ada di bed 3000, ada di bed 4000. Ternyata kan nggak seperti itu. Memang dari awal dia eh, programnya itu. Nah, dan eh, momen-momen yang krusial yang semakin saya menjadi-jadi itu, nah, jadi eh, saya itu semakin lama semakin tenggelam di situ. Semakin tenggelam, saya masih ingat betul, saya masih ingat itu pada waktu sudah terasa, sudah nggak terasa ya, Om. Nominal yang saya buat main itu sudah habis 150 juta. Nah, sudah 150 juta itu saya akhirnya kan cari-cari grup berhenti judol. Nah, cari-cari grup berhenti judol itu terus ya saya masuk di situ. Oh, ternyata lihat, dulu saya nggak percaya ada orang kalah 600 juta, 700 juta. Itu saya nggak percaya dan wah, fantastis sekali. Dan ada yang bilang beli skater 5 juta, 10 juta. Itu saya nggak percaya. Mana ada orang skater beli segitu. Tapi ternyata saya sendiri akhirnya dari eh, yang paling besar itu kalau bui skater itu saya 24 juta. 24 juta, terus eh, maksimal bet ya. Maksimal bet itu yang mutarnya itu loh. Ya. Maksimal bednya kalau di situs yang saya pakai itu kan 1.200.000. Nah, oh ya saya sebutkan sekalian, saya enggak, saya jarang ganti-ganti situs. Jadi yang menghabiskan uang saya miliaran itu situsnya, mungkin ada narasumber yang di website saya yang sama. Ada kayaknya ada Itu, banyak ya. nah, jadi saya itu bukan kok eh, player yang terus dari 21 sampai 2025 ini itu ya sempat berhenti 3 bulan, 4 bulan gitu loh. Mm-mm. Berhenti 6 bulan, terus apa namanya, kambuh lagi gitu loh. Jadi istilahnya gini, kalau eh, mindset kita itu, pemikiran kita masih apa ndak pas jamnya, apa ndak pas gamenya, itu kan gamenya kan banyak. Mm. Apa kita salah bet, itu pasti ujung-ujung nggak akan ada ujungnya. Kalau sebelum habis semuanya nggak akan ada ujungnya. Dan sadar saya itu sebenarnya kemarin itu lihat, eh, kan ada Om di YouTube itu yang ternyata bisa nyeting, beneran bisa nyeting. Kalau mau dikasih menang, ya menang, dibuktikan, ya bisa menang. Mau dikasih kalah, saldo berapa pun habis. Kalau pemikiran saya dulu kan nggak gitu. Kita semakin besar modalnya berarti ada kemungkinan-kemungkinan kita menang besar. Jadi eh, saya itu apa namanya, sudah istilahnya sudah akut lah Om. Karena depo itu kalau di bawah 10 juta itu tidak pede ya. Jadi saya itu sekarang terakhir kemarin itu apa namanya,
depo itu ya dikatakan PD dan tenang itu kalau 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta, 40 juta, 50 juta. Bahkan saya pernah juga 90 juta, 278 juta satu malam. Satu malam. 200. Jadi eh, yang paling apa namanya, menyesal itu ketika melihat orang tua, melihat anak terutama Om. Jadi orang tua orang tua itu menolong saya sudah nggak bisa dihitung, nggak satu dua kali. Saya jatuh, eh, jualkan ruko itu 280 juta. Saya bilang saya sudah berhenti berhenti. Tapi apa? Habis lagi di situ. Terus dijualkan tanah itu 500 juta. Alasan saya buat untuk melunasi SK biar saya semangat kerja. Tapi yang saya lunasi terus saya ambil lagi, saya buat main. Hmm. Habis itu 500. Terus belum lagi eh, income yang dari Kalimantan itu saya dari 2021 sampai sekarang kan ya sekitar 4 tahun ya Om ya dari sana. Nah, Hmm. kemana uangnya? Hmm. Terus terakhir itu saya juga jual. Nah, jual apa itu namanya? Rumah. Jadi istri saya ini pulang pulang ke Kalimantan saat ini. Jadi eh, rumah tak jual. Niat saya awalnya tak buat lunasin utang. Nah, itu juga ya masuk lagi. Tapi kemarin Hmm. juga sempat apes saya. Sempat apes di pasar kripto. Tapi Hmm. yang futures. Iya. Nah, di situ kan memang kalau itu kan masih ada katakanlah masih ada ilmunya ya Om ya. Jadi eh, kalau cross margin ini gimana, terus isolat itu gimana, candlenya ini gimana, kita harus SL di mana, itu saya belum sepenuhnya belajar. Saya pengen ngejar karena ngejar saya itu karena kekalahan di judi online gitu. Hmm. Nah, itu akhirnya ya 19.000 dolar kemarin saya Hmm. hapus. Iya, iya, iya. Itu istri ke Kalimantan dalam rangka apa? Ya karena rumah saya jual. Oh, pisah apa enggak nih statusnya? Enggak Om, Alhamdulillah. Enggak. Eh, jadi saya tuh juga heran sama diri saya sendiri. Saya pengakuan dosa kepada orang tua saya itu disuruh apa namanya sih, cium kaki yang katakanlah janji, sumpah demi Allah nggak akan ngulangin. Heran saya nanti paling malu ya 8 bulan itu kambuh lagi. Itu loh. Hmm. Anak ikut istri? Iya, anak ikut istri. Jadi rumah saya ini kan di rumah nenek sekarang. Memang dari Iya. kecil saya sama nenek. Hmm. Terus ya nggak cuma eh, orang tua saya, nenek pun kemarin uang yang tak pakai mungkin ya ratusan juga Hmm. saya habiskan. Sampai terakhir itu punya gelang itu tak suruh jual. Alasan saya ya namanya penjudian, kan Hmm. pasti alasannya 1.000 alasan. Yang Iya. punya utang, yang inilah, yang itulah. Hmm. Jadi memang luar biasa Om. Eh, Bandar itu mungkin sampai akses untuk melihat isi rekening mungkin bisa karena heran saya ketika penjualan tanah yang 500 juta itu saya buat ngurusin SK dulu kan. Nah masih ada sisa berapa ya pada waktu itu 100 lah 100 itu saya buat main itu sampai jadi 400 berapa gitu Om. Hmm. Tapi ya tetap habis ujung-ujungnya. Dan saya akhirnya nggak SK lagi. Hmm. Itu. Itu pas satu malam 278 itu benar-benar eh 3 hari mungkin saya nggak makan, nggak nggak mandi, kayak orang jadi katakan stres 3 hari itu. Dan sudah sampai titik seperti itu, heran saya ada kesempatan kembali lagi. Nah, cuma sadar saya itu eh, mindset saya rubah, saya sudah tertipu, saya dipermainkan. Dan buktinya ada yang bisa nyeteng itu yang buat saya, wah, jadi langsung lemes lah. Oh, saya sudah tidak ada harapan. Dalam arti, eh, ternyata harapan-harapan saya dulu, kalau saya main dengan nominal jumlah besar, saya masih bisa membalikkan kekalahan saya. Itu pemikiran-pemikiran yang bodoh menurut saya. Tidak membuat, tidak membuat kita tambah membaik, yang ada tambah memburuk. Bahkan eh, pekerjaan yang udah nyata, yang katakanlah kalau kita berangkat kerja pulang sampai kita tua, kita pensiun, kita masih dapat eh, pensiun dari pemerintah. Itu sudah saya mau tinggalkan Hmm. karena sudah.
sangat saking kacaunya lah Om. Mm-mm. Karena dari situ terbentuk karakter yang eh, bukan karakter saya dulu. Saya jadi suka foya-foya, suka yang mewah-mewah lah. Mm-mm. Kayak kalau saya harus hidup kembali ngerestart seperti dulu, saya nggak bisa di kota saya gitu. Mm-mm. Karena karena dari situ eh, apa namanya terbentuk karakter yang sembrono. Dan awalnya itu eh, yang merusak segalanya itu ya itu ya judi online. Jadi akhirnya saya eh, konsumsi alkohol lagi, akhirnya karaoke lagi, terus nanti mesti ngajak teman-teman eh, kita katakanlah mengeluarkan uang itu kan anggapan kita kan ibaratnya habis menang. Padahal kan kita masih kalah. Mm-mm. Tapi kan ngerasa kita dikasih kemenangan. Jadi eh, jalan yang keliru itu diawali dari judi kalau saya Om. Mm-mm. Dari judi online itu. Nah, cuma ya apa namanya mereka itu sangat sangat pandai, sangat berani. Kenapa saya bisa katakan mereka berani? Karena ketika kekalahan kita itu sudah lumayan besar, kita pasti dikasih menang besar juga. Saya pernah juga menang 275 kalau nggak salah. 270 ya, 275 itu sekali main. Saya di ini itu saya Mm-mm. betting 433.000 bettingan itu. Kalau kalau fee skaternya 43 juta. Itu dapat loh, dapat. Jadi bayar. Yang apa tuh namanya? Yang membuat akhirnya percaya lagi kan yang seperti itu, Om. Tapi Mm-mm. kan kalau kita kalkulasi mereka nggak mungkin kalah. Nah, habis Iya. saya sudah, katakanlah habis saya sudah 700 ya. 700 dikasih 27. Mereka masih untung kan? Mm-mm. Dan mereka yakin, pasti saya lebih gila lagi nanti. Mm-mm. Nah, setelah setelah kemenangan besar itu, ya habis saya akhirnya nipu. Nah, yang saya tipu itu orang tua saya sendiri, Om. Bayangkan. Nipu gimana? Ya, ibu saya itu orang yang legowo, Om. Jadi kalau saya katakanlah mau bangkit, mau berubah, masih support. Sampai detik ini pun masih support saya. Oh. Tapi kalau kalau bapak saya ya sudah, anu namanya apa? Karena ya laki-laki yang istilahnya cari uang kan Om ya. Mm-mm. Jadi mungkin kerasa lah uang cari uang itu susahnya seperti ini kok. Eh, kalau buang kok Gampang seenaknya gitu dan ya. Oh. ya kok gampang. Terus nggak dipikir dulu apa yang. Tapi gimana Om kalau kita kalau otak kita sudah rusak itu kita sudah nggak bisa berpikir jernih loh Om. Mm-mm. Jadi kalau saya hitung-hitung eh, nominalnya itu sudah nggak ketemu. Saya sudah nggak bisa dinalar. Yang Mm-mm. kelihatan besar aja itu SK itu 450, tanah 500, ruko 280. Terus saya juga sempat nipu mertua saya juga sempat. Yang uang cash dari ibu saya itu mungkin 300, yang dari nenek itu juga ratusan juga, tapi nominal pastinya berapa ya kalau di nenek, kalau di ibu ada 300-an berapa gitu. Terus hasil dari Kalimantan pun kemana kan dia kalau nggak ke situ kemana lagi? Jadi Mm-mm. miliarannya Iya, iya, iya. Udah banyak itu lebih dari 2 M itu kalau dihitung-hitung. lebih Om. Lebih ya. Dan aset saya sekarang yang kendaraan di sana kalau saya kalkulasi untuk nutup SK aja cukup SK. Nah, kalau di sana mungkin aset saya masih sekitar sekitar 700 jutaan lah. Mm-mm. Jadi kalau kemarin yang saya bicara di awal tadi terkait base LP itu memang saya pure pertama SK. Setelah SK saya pinjam sertifikat itu dari Danakur, tapi atas nama istri karena saya ASN jadi tidak bisa. Mm-mm. Itu dulu ya ceritanya seperti itu Om. 2000 itu 2000 core pertama saya 2021 akhir setelah elep saya rasa lancar, enak, saya ngambil lagi 375 juta. Nah, 375 juta itu saya belikan eh, base pada waktu COVID. Itu kan masih COVID ya di sini ya, 2021 itu. Itu kan masih murah, base medium dari sini. Nah, setelah itu masih ada sisa uang itu seharusnya 135 di saldo rekening istri, sudah dipegang istri itu. Saya sudah ngomong saya tidak akan anu. Ya itu ya, ujung-ujungnya saya nipu. Mm-mm. Saya tipu, saya mau usaha ini, masalah ini, sampai saya datangkan teman saya ke rumah. Segitunya, Om saya. Mm-mm.
orang tua juga pernah saya datangkan teman saya seperti itu. Jadi eh, sekarang itu kerasa. Kebetulan kemarin 2023 pertengahan itu mertua juga eh, meninggal, mertua laki-laki. Nah, jadi yang biasanya handle usaha itu sekarang adik dari istri saya. Cuma untuk koneksi nggak seperti bapak mertua saya dulu. Jadi kalau Hmm. bapak mertua saya dulu eh, katakanlah punya koneksi, jadi masukkan elep bis berapapun bisa, asal kita punya elep punya bis itu bisa dimasukkan. Nah cuma kesalahan saya itu saya jadi eh, tidak menghargai uang. Saya ada sombongnya juga, nggak inget nggak mengingat pada waktu masih merintis di apa itu namanya jualan spare part, nempel ban itu saya lupa. Jadi wah cari uang enak. Jadi ketika saya kalah sekian, nanti gampang 1 tahun pulih. Nah, ternyata sih di tengah perjalanan itu mertua itu tidak ada. Akhirnya sekarang ya, ya tinggal separuh lah, Om. Tapi ya, ya masih masih jalan, Alhamdulillah. Cuma eh, ya kerasa capek, Om. Hmm. Maksudnya di usia saya yang masih 25, kalau saya tidak aneh-aneh, mungkin bisa dikatakan sudah Udah kaya itu, kayak anak muda kaya. apa namanya financial freedom. Kita punya 2 M atau 3 M kita deposit di bank, kita sudah tenang gitu loh. Hmm. buat buat masa depan anak-anak juga sudah nggak bingung. Hmm. Tapi kadang ya yang buat berat ikhlas itu karena yang luar biasa itu Om. Jadi apa namanya eh, terlalu dalam kalau kalau saya rasa. Dan lucunya itu gini, tetap eh, terjatuh di lubang yang sama. Hmm. Yang buat Iya. apa menyesal itu bisa dilihat berapa kali deposit dan nggak ada WD-nya. Depositnya kelihatan apa enggak ya? Ya, 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 oke, oke. 5 juta, 2,5, 2,5, 5 1 juta. Hmm. Ini satu malam seperti ini. Semalam itu ya? Iya semalam, Iya, dan iya, iya. nggak ada WD-nya, deposit semua. Hmm. Banyak ya? Takutnya gini. Iya, takutnya gini. Kalau saya cerita seperti ini, kalau untuk yang player-player kecil, terus yang masih eh, belum terjun, Iya. dikira kuat. Iya, iya, iya. Menyeramkan banget ya. Ya, yang awalnya itu kekalahan besar saya 90 satu malam. Hmm. 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 90, akhirnya saya jual mobil, terus juga janji-janji, ya, maksudnya Iya, iya. sudah katakanlah mungkin berjalan 4 bulan, 5 bulan, dari Kalimantan kan sudah ke cover, ini sudah pulih. Cuma ya terjun lagi, Hmm. padahal Hmm. sudah, yaitu saya yang 90 itu eh, juga harusnya sudah percaya bahwa itu penipuan, Itu saya respon ditipu. istri gimana? Ya kalau respon istri itu intinya masih ngasih kesempatan sekali lagi. Hmm. Jadi kalau kesempatan terakhir ini katakanlah saya masih kembali, ya mungkin sudah nggak mau. Ini kamu terakhir main kapan ini? Terakhir main itu kalau yang besar sekitar 4 6 bulan lah. Kalau Hmm. kemarin nyoba ya 10 kemarin. Kemarin bersih 10. Iya, Ngeri semalam lah banget kalau ya. main. Heeh. Nah, gimana? Udah kan lu udah nonton video-video gue udah banyak tuh. Nah, Hmm. gimana? Lu udah mantep berhenti apa gimana nih? Ya mantap. Jadi Hmm. mindset saya itu, saya tertipu, Hmm. ditipu sistem. Iya. Mindset saya, nah makanya saya kontak home, barangkali eh, masih ada player-player yang kalah 100, kalah 150, tapi mereka masih ada mindset, eh, wah ini saya salah masuk jamnya, saya kurang besar deponya, saya nggak ganti permainan, itu buang semua mindset itu. Itu mindset saya Hmm. dulu. Harusnya mindsetnya ini game diciptakan untuk mencari uang si pencipta game, si bandar. Iya. Iya, iya, benar, benar, setuju. Jadi Iya, emang kayak gitu. salah salahnya player-player yang terjerumus besar-besar itu karena mereka berpikiran bahwa ini adalah ladang untuk mencari uang, bukan hiburan. Saya juga banyak kok, Om, ada ya katakanlah teman itu dia mindsetnya hiburan, bukan mencari uang. Tapi kalau saya sudah tidak bisa, kalau sekali depo kecil dikasih menang ya pasti depo besar. Hmm.
Kan ada 25.000, 50.000, tapi habis sudah. Kan kalau saya enggak, Mm-mm. saya kejar itu. Ya tapi ya konklusinya ya kesimpulannya udah stop itu udah penipuan udah. Kamu ditipu Iya, udah selama ini ditipu udah hilang iya, duitnya gitu udah. iya. Tapi ya kadang gini Om, kok kenapa ya saya sadarnya itu harus eh, tertipu banyak sekali itu loh. Kok mahal sekali pengalaman saya gitu. Iya, ya kalau kita balikin lagi ke situ ya memang mungkin jalannya udah kayak gitu. Kamu di usia muda dikasih prosesnya seperti ini kayak gitu. Makanya itu. Ibaratnya gini Om, kadang itu. eh Harusnya dengan kemudahan-kemudahan yang saya dapat itu saya bisa membantu banyak orang. Kadang itu lihat orang tua, lihat nenek. Orang tua saya itu walaupun eh, usahanya lancar itu mereka katakanlah nggak pernah katakanlah pengen beli motor, beli mobil yang bagus itu mereka intinya tahunnya kerja, pakaian itu juga sederhana. Tahunnya kerja, uangnya nanti untuk eh, investasi untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, seperti itu. Makanya saya ya eh, juga mohon maaf eh, ke orang tua saya, ke nenek saya, dan orang-orang yang sudah saya libatkan membuat susah mereka. Ya harapan eh, saya masih bisa dipercaya, saya masih didoakan kebaikan-kebaikan untuk ke depan bisa berjalan lebih baik lagi. Eh, Tanpa mereka mungkin eh, kalau saya mungkin sudah ini ya sudah jelas sudah stres mungkin Om. Ya udahlah, mudah-mudahan cepat pulih lagi gitu ya, benar-benar stop. Terus ya lu balik lagi ke keluarga lu itu semuanya harmonis lagi kan, balik Ya lagi amin. gitu. Ya, Ya kan itu yang ya penting amin. kan. Ya duit lah ya oke Ya, lah duit. Kalau kita ngomongin duit ya sekedar duit lah, sebatas uang gitu kan. Untuk masih masih waras semua gitu istilahnya kan. Tapi kalau lu ya, sekarang stop gitu kan nanti bisa balik lagi itu. ya. Jadi ya itu Om yang benar kata Om. Jadi sebenarnya yang paling berharga itu kesehatan yang kita miliki. Ada uang tapi kita nggak sehat juga buat apa? Mm-mm. Jadi eh, keluarga masih lengkap. Saya lihat di beberapa podcast yang Om upload itu sampai ya di usia yang sudah nggak muda, mereka malah eh, istilahnya tinggal manen enaknya tapi terjerumus akhirnya semua hancur lebur. Itu masih masih satu poin rasa syukur yang harus saya Mm-mm. ucapkan kepada Tuhan karena tidak separah ya ini sebenarnya sudah parah sih cuma Mm-mm. di usia Tidak di yang masih muda kan langkahnya masih panjang. betul, betul. Jadiin rasa syukur itu. Untung aja di usia sekarang gitu kan. Kalau di usia udah tua gitu kan, udah lumayan PR lah ya. Ya, Gitu. Ya udah kayak gitu aja ya hal dari aku ya. Mudah-mudahan lu sama keluarga nanti bisa harmonis lagi, terus betul-betul ya, mantepin. amin. Kalau masalah nanti kepercayaan-kepercayaan segala macam dari orang-orang terdekat, orang tua, siapapun, itu by proses. Tetap nggak bisa. Lu mau ngomong ribuan apapun juga nggak bakal, mereka nggak bakal percaya sebelum memang lihat faktanya lu berubah gitu. Itu nanti butuh proses kalau itu. Nanti bisa ngebalik lagi kepercayaan itu. Ya, Ya, oke siap Om. kalau dari aku Ya, itu aja ya. Makasih banyak ya. oke. Ya, ya semoga harapan saya nanti banyak viewer-viewer yang dari apa namanya, yang masih main, dari ya, player-player yang kecil atau player-player yang agak besar itu dari video yang eh, apa namanya diupload ini bisa menyadarkan mereka Iya, dan tidak sampai di titik eh, nominal yang saya iya. buang. Iya, iya. Ya, Siap, jadiin intinya mereka pelajaran bisa ya. ikhlas gitu. Iya, Siap, siap. Oke, oke. siap. Thank you ya. Oke, Ya, siap. sama-sama Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.